supaya Nabi Adam ini memohon kepada Allah supaya cepat diputuskan, cepat diadili. Kenapa yuk? Karena kada tahan lagi sudah di padang mahsyar ini, kada tahan lagi. Nah, bertindih-tindih, berhimpit-himpitan manusia. Nengaran paluh tuh kada dikisah lagi. Ada nang hinggan pinggang, ada hinggan dada, ada hinggan bulu, ada nang kegelem busak lemas oleh paluhnya seorang. Tergantung amal. Nah, ujar Nabi Adam, hari ini Allah murka nang kada pernah murka semurka hari ini. Ujar Nabi Adam. Dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku pun pernah salah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditangati oleh Allah memakan buah dalam surga sedangkan aku memakan. Aku kadua nih di Nabi Adam. Nah, kadua nih. Nah, itu dianggap oleh Nabi Adam bersalah, padahal ada salah, tapi sidin menganggap itu bersalah. Datang pulang manusia kepada nabi-nabi yang lain, diantaranya Nabi Ibrahim didatangi, ditedangi lagi pada Nabi Isa, samuaan pada badannya nabi-nabi yang lain itu takut lawan Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada seluruh manusia, kadawani memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kadawani. Nah sehingga datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lalu Nabi nang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam syair Khabiri, ada di situ anak laha. Ada tuh. Nah anak laha, ada tuh. Nah adanya ujar Rasulullah. Nah oke. Nah aku memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu diperintah oleh Allah, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad, napa nang engkau pinta. Lalu Nabi meminta kepada Allah supaya cepat diproses manusia ini, supaya cepat diproses. Asalnya banyak sudah nang bercita-cita di hati, aku nya maraham hingga neraka. Yang penting aku ada lagi di sini, begana. Asaannya itu neraka itu aku tak nyaman pada itu sih, padahal lebih sakit lagi. Nah, saking dahsyatnya nih pada mahsyar sebelum diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah diminta oleh Nabi, lalu diberikan oleh Allah proses, lalu di situ sabarataan memuji kepada Rasulullah, baik orang beriman ataupun orang kafir memuji kepada Rasulullah SAW. Nah, kenapa yuk? Karena mereka bersyukur atas cepatnya diproses di padang mahsyar. Nah, bersyukur atas cepat. Jadi orang kafir itu dapat syafaat Nabi juga, syafaat nenek, syafaat proses. Sebelum diproses ada dapat. Nah setelah dipintakan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diproses. Nah, dapat syafaat juga orang kafir tadi. Nah, orang Islam sudahnya. Nah, itu ngarannya Nabi kita ini jar Nabi, aku orang nang pertama memberi syafaat dan aku orang nang pertama nang diizini untuk memberi syafaat. Nah kaina sesudah Nabi ini hanya nabi-nabi yang lain memberi syafaat kepada umat-umat mereka. Pertama dulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi syafaat Nabi itu ulama ada beberapa macam syafaat Rasulullah SAW. Yang pertama, amun syafaat Nabi itu biar kada usah diharap nang itu syafaatnya itu nyata dapat sudah. Nah tapi itu belum bisa memutuskan orang itu celaka atau beruntung. Pada bisa belum. Kenapa? Ini hanya syafaat untuk diproses.
Nah, untuk diproses setelah di padang mahsyar ribuan tahun, nah lalu diproses celaka atau selamat belum tahu lagi. Pertama, syafaat Nabi pada memasukkan umatnya ke dalam surga biwairi hisab. Nah, jadi Nabi ada mempunyai syafaat yang diberikan oleh Allah. Dengan syafaat itu beliau mampu menggiring, membimbing umat beliau masuk surga tanpa diproses, tanpa dihisab. Nah, orang ini kada tahu tentang padang mahsyar tadi, kada tahunya. Nah, jadi ujar Imam Nawawi, syafaat ini adalah khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, nang memasukkan umat beliau ke dalam surga bighairi hisab, itu khusus Nabi kita aja. Nah tadi, nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memberi syafaat oleh Rasulullah SAW masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Artinya tanpa dihitung-hitung, tanpa diadili. Nah itu pertama. Yang kedua, syafaat Nabi pada orang yang pasti masuk neraka agar tidak jadi masuk ke dalamnya. Nah, ada juga Rasulullah ini diberikan izin oleh Allah untuk mensyafaati orang ini pasti dah neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah kada jadi masuk neraka. Nah ini hebat juga, untung juga. Maka mencatat sudah pasti masuk neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah kada jadi masuk neraka orang. Yang ketiga, ada syafaat Rasulullah terhadap orang-orang ahli tauhid yang masuk neraka agar mereka dikeluarkan dari neraka. Artinya masuk neraka dulu cuma kada kakal ke neraka, kada kakal, tetap dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang ini bertauhid, tauhidnya bujur, tapi gawiannya maksiat. Nah, gawiannya nang haram. Nah, maka ini orang masuk neraka karena ini gawiannya maksiat. Tapi kada kakal karena ada tauhid di dalam hatinya, ada iman di dalam hatinya. Nah, jadi orang yang bertauhid asal benar aja tauhidnya, sejahat-jahatnya ini kada mau kakal di dalam neraka. Tapi jangan gampang ini aku dia tauhid aja jangan. Bahaya juga memperenteng maksiat, bisa lepas tauhidnya. Nah tadi yalah, jadi kada ada tersisa di dalam neraka itu nang kakal kecuali orang kafir. Kada ada orang beriman nang kakal dalam neraka, kada ada. Orang beriman sebalataan masuk surga. Perkara ini singgah dulu ke neraka atau langsung itu masalah amalnya. Mudah-mudahan kita kada singgah. Amin ya rabbal alamin. Tapi bila masuk surga maka pasti orang yang beriman. Nah di situ juga orang kafir ini putus asa. Nah jadi setelah orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, orang beriman ahli maksiat dimasuk juga ke dalam neraka sekalinya. Orang kafir sawat aja merawat kayaknya kau masuk neraka juga nih. Merawa orang yang beriman. Si yang beriman tadi. Kenapa itu masuk neraka juga? Aku maksiat ini. Aku kada sembahyang ini. Aku kada puasa ini. Bah, dia orang kafir. Itu kau sama lah kami. Kada berbeda. Allah mendengar perbicaraan mereka tadi. Ujar Allah, wahai malaikat, keluarkan semua orang beriman, masukkan ke surga. Sisanya orang kafir aja lagi. Nah waktu itu orang kafir putus asa, seputus-putusnya udah. Dia orang kafir, jaga tahu aku beriman, jaga aku beriman, kada kawal lagi sudah. Nah jadi sawat juga dihabak oleh orang kafir, orang beriman masuk neraka nih. Sawat juga diuhulut. Ya, ini itu kau kawat sama kami. Allah mendengar langsung diangkat orang-orang beriman hingga tidak ada tersisa kecuali orang kafir aja lagi nang di neraka itu tadi. Nah itu syafaat Rasulullah banyak.
dengan berkat syafaatnya Rasulullah SAW, sehingga orang beriman kadada nang tasisa lagi di dalam neraka. Dikisahkan bahwasanya Nabi kita itu orang nang pertama dipersilahkan masuk surga. Nabi kita haram surga dimasuki oleh siapapun, bahkan Nabi sekalipun, amun Nabi kita belum lagi masuk surga. Nah tapi Rasulullah SAW sidin kada mau kecuali habis umat sidin masuk dulu ke dalam surga. Luar biasa Rasulullah. Kan jadi orang yang siang malam memikirkan keselamatan kita itu ya Rasulullah. Makanya ujar ulama, ketahuilah Nabi kita itu lebih sayang daripada umat, lebih sayang daripada abah, lebih sayang daripada orang tua menyayangani anaknya. Itu kasih sayang Nabi lawan kita. Nabi itu siang malam memikirkan kayak apa umatku supaya jangan ada masuk ke dalam neraka. Nah, aturannya kita tuh sayang juga Nabi, aturannya kita cinta juga Nabi, aturannya kita juga memikirkan kayak apa caranya untuk menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, apabila engkau Jasidin hendak beraktivitas, hendak menggawi apakah coba Bang Jasidin tanya akan dulu ke hatimu, amun aku menggawi ini Rasulullah ketujuhkah kada? Amun aku menggawi ini, melaksanakan ini Rasulullah ridho akah kada kah? Nah, amun Rasulullah pejang kada ridho kada usah di sini. Amun pejang menyakiti Rasulullah kada usah di sini. Nah, sidin. Dan kita terpikir apakah Nabi ketujuh mun aku menggawi ini atau kada kah? Ada tahu ay gawi aja terus. Nah, padahal itu caranya. Untuk ya kadang membalas, kadang kau bang itu membalas kebaikan Rasulullah SAW. Tapi udah orang tua bahari itu ya manginaman. Nabi ketujuh bila kita menuntut ilmu, Nabi hinung bila kita berkarubut menuntut ilmu, Nabi bangga, Nabi arai bila mau kita nih berkumpul menuntut ilmu, mengkaji ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Hujan dia kadang kata hujan untuk Rasulullah. Apa lagi kulir ya ada kulir aturannya untuk Rasulullah SAW tadi. Nah, jadi kita sampai ke sana, nah insya Allah kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi habis umat Rasulullah ini masukkan ke dalam surga. Lalu ujar Jibril, wahai Rasulullah, dah masuk dah pian istirahat wahai Rasulullah. Kan Nabi ini menyaksikan nih perhitungan umat Rasulullah, disaksikan oleh Nabi. Nah, orang timbangan amal, jembatan Siratal Mustaqim. Jadi disebutkan waktu kita tuh namanya di jembatan Siratal Mustaqim. Itu Nabi melihat aja tuh di ujung. Bila mau hendak miring-miring tak ukur, Nabi berdoa, Allahumma salim, ya Allah salim, ya Allah salamatakan, ya Allah salamatakan, ya Allah. Nah, Nabi berdoa. Kita ditimbang amal kebaikan, amal kejahatan, Nabi menyaksikan menghadapi sidin. Menyaksikan menghadapi. Sebagaimana itu dikisahkan oleh sidin kepada Sayyidatuna Fatimah. Ujar Sayyidah Fatimah, wahai Rasulullah, amun ulun kaina di akhirat tapi lawan pian kemana ulun mencari? Ujar Nabi, cari aku di mizanul amal, di timbangan amal aku ada di situ. Ujar Rasulullah SAW, aku menyaksikan proses pertimbangan amal umatku. Ujar Nabi. Nah ini Nabi terus melihat hanggan apa? Hendak menyelamatkan Rasulullah. Bahkan dikisahkan ada umat beliau ditimbang amal baik dan amal jahat ini kalah amal baik. Manang amal jahat mah berat. Amal baik melambung tinggi kalah. Nah diandaki Nabi sorban beliau kepada timbangan nang baik, kalah kejahatan, manang pulang nang baik. Kenapa sorban Nabi diandak sih? Sekalinya masih ada kejahatan orang tadi tambahi lagi, kalah pulang sorban Rasulullah.
Andaki Nabi pulang kopiah Nabi, andaki Nabi sandal Nabi. Nah pernah ada pun andaki sekian supaya menang kebaikan umat muslimin tadi. Nah jadi ujar malaikat, ya Allah, Nabi ini kayak apa sih? Nabi ini umpat campur ini. Nah lalu ujar Allah, lihat akan hanapakah yang digawe oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Pembelaan Nabi itu lawan kita tuh kada luar biasa. Makanya aja Nabi, setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang kada hendak. Sabarataan umatku aja Nabi pasti masuk surga kecuali orang yang kada hendak. Sahabat bingung, wah ya Rasul, ada lih orang yang kada hendak masuk surga, yaitu aja Nabi orang yang kada maasi ujarku. Nauzubillah. Nah ini mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Selama kita mau haji memakai apa ujar Nabi, dijamin masuk surga kita. Jamin. Biar kada usah berniat, biar kada usah merancang, biar kada usah kada hendak, kada berniat, kada berdua anak masuk, tapi manggawi apa ujar Nabi pasti masuk surga, kada usah berdua-duaan. Tapi dia Nabi tadi kada hendak. Nah kada hendak, nauzubillahi min zalik. Yaitu orang yang kada mau, kada menurut nang apa aku sarankan kata Rasulullah SAW. Nah bahkan dikisahkan lagi setelah umat Nabi habis, ujar malaikat Jibril habis. Nah sehingga Nabi hendak masuk ke dalam surga. Sekalinya ada masih terdengar di telinga Rasulullah, ya Hanan, ya Mannan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kada jadi Nabi bebulik, kada jadi masuk. Jadi Jibril, wahai Rasul, apa lagi? Dia lapah banget sudah nih istirahat. Kata Rasulullah, ada lagi Jibril umatku di neraka itu, ada lagi. Kada udah Jibril habis sudah wahai Rasulullah, kada di Nabi ada lagi. Paksa Jibril mencari bahasa ke dalam neraka. Cari kada dapat Jibril. Kada ada. Datang kepada Rasulullah, kada ada wahai Rasul, kada Nabi ada. Aku merasa masih ada umatku di neraka. Ada masih. Nah, aku kada tanam masih di Nabi. Ada masih umatku di dalam neraka. Nah, sehingga Nabi seorang yang turun ke dalam neraka. Pajan waktu itu kada berkira syukurnya orang kafir, syukur. Kenapa Rasulullah dalam neraka pajan kada bakal nyentuh kulit Nabi. Dicari Nabi, sekalinya orangnya hilang lutung luar biasa, batu bara, membilip lagi iman kayak kungkunang, blep membilip. Ada cahaya iman, jadi iman itu bercahaya, cahaya iman. Nah, diangkat oleh Rasulullah SAW nih ya Rasulullah umatku, nah nih ya hukum tadi dibawa dimandi oleh Nabi dengan telaga Kausar. Kan ada Nabi berisi telaga Al Kausar, inna a'tayna kal Kausar, telaga Rasulullah. Nah dimandi sehingga berbentuk jadi manusia. Asalnya betul kan? Asalnya kada berbentuk. Nah dimandi oleh Rasulullah. Nah sehingga berbentuk jadi manusia. Dah aja Nabi kita masukkan ke dalam surga. Sekalinya nyawa kada wahai Rasulullah ulun disia gini nyaman deh. Nyata aja yang bertebakar begini. Nyaman dah ulun disia aja. Kada kawa aja Nabi. Kada kawa. Wah ini mah kada di surga di neraka itu aja lagi. Nah dah kita ke dalam surga. Dah hendak wahai Rasul sini aja. Kan apa Nabi? Sekalinya supan di dahi ada bertulisan itkun minan nar, mantan neraka. Ada turun wahai Rasulullah. Mantan neraka ini nabi ini sudah. Nah, bakas poronan. Nah lalu disapu oleh Rasulullah dengan tangan sendiri, hilang. Nah hanyar dibawa ke dalam itu umat Nabi terakhir masuk surga itu. Terakhir, sisanya habis orang kafir semua. Para ulama mendengar kisah ini mereka berdoa, ya Allah, mudahan ulun orangnya gitu ya Allah, mudahan ulun.
Nang terakhir masuk mudahan ulun ya Allah itu orang-orangnya. Nah, pengharapan mereka, takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ada kita mendengar kisah ketawa. Para ulama mereka berdoa mudahan ulun itu orangnya yang terakhir masuk surga. Artinya kada kakal di dalam neraka tadi. Nah, luar biasa. Jadi sebenarnya umat Rasulullah itu kada kekal di dalam neraka. Tapi catatannya dasar sampai mati umat Rasulullah. Dasar sampai mati. Ini ada orang-orang yang kada diakui Nabi sebagai umat. Ini bahaya, mati kafir. Bila kada dia contoh diantaranya laisa man qasyana laisa minna. Ujar Nabi orang yang menipu kami, menipu umatku, itulah umatku juga. Menipu. Manipulasi dia orang nyebut lah ini, manipulasi data dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Apalagi jar Nabi laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'raf syarafa kabirina atau kama qala Nabi. Bukan umatku orang nang kada bisa menyayangani lawan orang nang ta'anu, mengarahakan, membimbing kepada nang ta'anu, dan kada bisa menghormati kepada orang tua. Itu jenabi lain umatku juga. Jadi kita bila kita merasa tuha, maka kita dituntut untuk membimbing nang anu-anu, mengarahkan nang anu-anu itu, memberi pelajaran nang anu-anu. Nang anu-anu ini umum, keluarga seorang enggak, keluarga orang enggak, anak seorang enggak, anak orang enggak, umum semua umat Islam. Kadada, tapi nang kada membimbing anaknya kadada, nang kada membimbing orang nang ta'anom padanya. Nah, jadi bila kita merasa tuha, kita berkewajiban untuk memberikan arahan, memberikan contoh nang baik kepada nang ta'anom. Ini nang ta'anom itu melihat, inya melihat dan masuk ke dalam pola pikirnya. Ujarnya tuh si anu aja. Abahnya si anu, kada bisa sembahyangan aja, sini tuh aja, nah bisa. Itu aja Pak Irti aja, nah maka kata Pak Irti aja yang ada mengaji dia, kita nih, nah habis dijadikannya dalil, nauzubillah min dzalik, dijadikannya alasan orang-orang Tuhan. Nah dan bila kita merasa bila kita merasa orang maka kita wajib hormat kepada orang nang tatuha. Wajib hormat kita kepada orang tua. Jangan malibas di hadapan orang tua kecuali darurat. Kada dia lagi jalan nih, kada jalan hadapan kecuali terabang dah kawan. Nah paksa malibas di hadapan orang tua itu pun baik, beradab juga tadi. Jangan mus di hadapan orang tua. Siapakah tujuh malibas di hadapan orang tua? Mewaris fakir. Jadi amalan supaya fakir miskin silahkan malibas ketujuh di hadapan orang tua. Orang tua itu bisa orang yang berilmu, sekalipun anum sidin, tapi sidin berilmu tuha juga. Nah atau orang tuha umur tadi ini gak ada orang tuha di hulu, orang tuha di hulu. Nah, isap lagi aja. Jadi kak roki jangan tuha sama aja rumah buah orang tuha juga iman mah misalkan rokok kan bepalanya orang tuha di hulu. Nauzubillahi min dzalik. Nah jadi itu diantara syafaatnya Rasulullah memasukkan umat beliau nang pasti ke masuk neraka, tapi dengan syafaat beliau kada jadi masuk ke dalam neraka, dan juga mengeluarkan orang yang ahli tauhid dari neraka dimasukkan ke surga. Jadi kada ada nang kekal di dalam neraka orang-orang yang beriman. Yang keempat syafaat Nabi pada menambah derajat. Nah itu kayak ulang dulu. Nah syafaat Rasulullah pada menambah derajat. Nah jadi dengan berkat syafaat Rasulullah bertambah derajat seseorang ini di surga. Nah situ muslimin muslimat keluarga seberkaan yang dirahmati Allah. Nah kita membaca kitab sebutingnya lah sedikit satu mat.
Sebelumnya adakah hendak di apa nih takunak wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Bahagian ketiga, maksiat batin. Berjauh diri daripada maksiat batin, maka yang dikehendaki maksiat batin itu ialah tiap-tiap sifat kerusakan dan kecelaan yang dikerjakan oleh hati dan dapat juga dilihat pada anggota zahir. Jadi nengaran maksiat batin itu disini maksiat hati. Hati itu maksiat. Nah, jadi hati kita ini bisa maksiat. Ngarannya maksiat batin. Bahkan maksiat batin dosanya lebih berat daripada maksiat zahir. Orang nak berzina, maksiat zahir tuh kalau berzina tuh, nah zahir artinya kelihatan dibanding dengan maksiat batin, takabur kahinya, riya kahinya, syirik kahinya, itu lebih berat maksiat batin daripada maksiat zahir. Nah, itu ya ada apa aja begini, luput semua sama. Sifat-sifat kerusakan batin itu disini banyak, sangat banyak. Tetapi telah disebutkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin 10 perkara. Jadi sebenarnya di sini sifat-sifat nang kada baik, nang bisa menyerang hati itu banyak. Tapi Imam Ghazali menyebutkan 10. Kenapa 10? 10 ini purakatnya. Dari ratusan 10 purakatnya. Jadi bila purakatnya ini hilang, kita bisa membuang, insya Allah nang lain pun kada ada juga. Jadi nang bisa bercabang sampai ratusan, itu bercabang dari 10 macam ini purakatnya. Napa? Pertama, syarahut ta'am, artinya sangat katuju membanyak-banyak makan. Jadi banyak makan, tambahin lagi, itu penyakit hati itu. Kenyang udah ingin bulu, tapi nyaman lauknya paling ya, bertambah pulang. Nah, berarti itu penyakit hati. Tapi ini ukur saluran, jangan ukur orang. Kenapa ya? Karena tangki bener ini. Jangan ukur aja banyak makan. Sini cuma barangkali tangkinya juga lepis. Jadi saluran. Yang kedua, syarahul kalam. Sangat suka membanyakan berkata-kata. Katunjuk banget bepandir. Kan jadi mau pamandir itu biasalah kan. Tapi mau pamandir banget ya nanya kada baik kan. Si Indonesia kamu jadi pamandir banget atau kada baik itu. Itu kada baik. Itu penyakit hati orang itu. Maksiat ya berarti. Nah, jadi mau bepandir ya sesadang ini bepandir. Jangan pun juga diam. Ada juga kan tuh kucing. Dia muara juga bepandir, tapi nang standar nang manfaat. Tapi emang gak ada manfaat dosa bepandir. Ini gak ada kucing nih pandir. Maili cingai marasnya ikan. Kenapa sih kucing nih pandiri? Adalah orang yang bisa. Jadi teknik pandiri kucing itu ada bisa juga menjawab. Nah, amun hendak paling cing aku memberi kamu nasi. Nah ini cukup sudah itu. Ini kata maili cingai kamu nggak bisa sembayangan. Nah kacau dah kucing dipandiri. Jika ada usah tadi. Nah pandir. Jadi makanya apa ngaran ini? Kita hati-hati dengan program orang-orang yang kada beriman. Program orang-orang yang kada beriman. Banyaknya mengetahui kelemahan-kelemahan kita orang Islam ini. Nah, di antaranya ya ini banyak pandir. Dijadikannya media-media, alat-alat nang menyebabkan kita ini banyak banget berpandir nang kada bermanfaat cumanya. Nah, amunnya bermanfaat itu lain ulang. Ini nang kada bermanfaat. Kada di arisan, kada di haji, kada di rumah, kada diambil orsidin aja berpandir kan, itu aja. Kada baik ini pandir terus tadi. Nah,
Yang ketiga, ghadab, pemarah. Nah, ini kada baik juga. Jadi bila orang tuh sarik, kenapa sarik? Bukan pada tempatnya sarik, harus ini kada kau dikawannya. Kenapa sarik? Maka menyerahkan ke orang tahu. Nah, ketahuilah bahwa berpenyakit hati berarti ini orang dan itu maksiat, kada gampang gawe maksiat. Nah, cuma bukan panang kada bisa sarikan lalu kada juga sarik, tapi sesuai tempatnya. Bila waktunya sarik, tapi bukan bertaruh-taruh sarik. Ini kada bisa motor, ada orang ngelakson, bungunya aku dikelakson kan sarik. Kenapa aja? Orang menyalip mendahului, nah sarik, dia sarik, enggak sarik. Nah, bungunya kenapa tak sarik? Mayat orang kopi aja sarik. Kenapa aja? Nah, ini alih. Jadi pernah ada sahabat meminta amalan. Nah, ya Allah Rasulullah, orang minta amalan. Nah, tentu amalan ini menyebabkan mati beriman, masuk surga, selamat dari neraka. Ya Nabi, la taghdab, jangan sarik. Ulun minta amalan, wahai Rasulullah, amalan. Ya Nabi, la taghdab, jangan sarik. Anu wahai Rasulullah, amalan minta apa kebacaan apakah? La taghdab, jangan sarik. Nah, ini kada baik sarik. Ini kan sarik. Nah, panyarikan. Masalah kecil aja digenalkan apa? Masalahnya talambat pula kacauan aja. Kacauan bukan. Padahal dini itu sudah ada, tapi pikir di hati imbah mengautakan nasi ini atau imbah mengautakan gangan ini, aku hendak mengolahkan kacauan. Tapi tak ada hulu nang laki sari. Nasi warajon kacauan mana aja? Padahal orang kan mengautakan kacauan. Tapi ya tadi orang nak sakit tahu. Ini timbai ke laut tadi. Sari harus lebih baik menyarikan tadi. Kita jangan penyarikan. Lebih baik menyarikan. Dan orang yang penyarikan itu lakas Tuhan. Kenapa yuk? Karena dia ulama bila orang sarik merangut kamu hanya merangkam itu orang kayak orang tuh bungas punya bungas, tapi bila mau sarik rusak sudah mulai pada baik lagi. Karena rusak kada baik lagi dan mempercepat penuaan karena urat-urat di muha ini pagat bilanya sarik. Pagetan, karitusan, nah lalu kandur jadinya lalu Tuhan. Jadi jangan terlalu penyarikan hidup ini, santai aja, jangan minum mengancam aja, santai aja biasa aja tadi. Jangan terlalu penyarikan. Ini nggak ada sarik, taruh sarik, naudzubillah. Nah, apalagi yang keempat hasad atau dengki. Yang kelima bakhil. Nah, hingga situ gila. Hingga yang kelima. Nah, yang kelima bakhil. Nah, jadi mudahan kita selamat daripada apa yang disebut penyakit-penyakit batin. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, kita